Surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita kupas bersama-sama. Kul kepanjangan, kul syiddah. Di antara itu, kul huwallahu ahad. Huruf lam selain memiliki sifat tawassut, pertengahan antara syiddah dan rakhawah, huruf lam memiliki sifat yang lain, yaitu inhiraf atau miring. Kadang ketika kita belajar terpancang pada kata izhar, jelas, cara bacanya jelas, lam yalid, tetapi kurang tepat. Yang benar adalah ada sifat tawassut dari huruf mimnya. Satu lagi, di dalam surat Al-Ikhlas ada bunyi qalqalah, huruf dalnya. Nah, huruf dal, qalqalah, tidak sekedar lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana pada sesi-sesi sebelumnya, kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas, mempelajari, membenarkan bacaan kita pada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita kupas bersama-sama. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai mengupas surah Al-Ikhlas ini dengan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, demikian tadi kurang lebih cara membaca surah Al-Ikhlas. Sahabat Al-Quran, mari kita kupas, kita pelajari bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pada ayat yang pertama, bacaan surah Al-Ikhlas, ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Huruf lam, huruf yang memiliki sifat pertengahan antara rakhawah, ada suaranya, dan syiddah, jelas. Ya. Pertengahan, di antara ada suaranya atau kuat. Nah, atau kuat. Kul kepanjangan, kul syiddah. Di antara itu, kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah huruf lam jalalah atau pada kata Allah. Allah. Nah, huruf lam selain memiliki sifat tawassut, pertengahan antara syiddah dan rakhawah, huruf lam memiliki sifat yang lain, yaitu inhiraf atau miring. Kadang dibaca tipis, kadang dibaca tebal. Nah, pada ayat yang pertama, huruf lam pada kata Allah itu memiliki dibaca dengan tebal. Allah. Bacaan keliru ketika mengucapkan lafal Allah adalah Allah, 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 Allah. Nah, kurang tepat. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kurang tepat. Yang tepat seperti apa? Huruf lamnya sifatnya tebal. Bagaimana cara mengucapkan tebal adalah pangkal lidah diangkat. Pangkal lidah diangkat.
Qul huwallahu ahad. Ya. Ayat yang pertama. Yang kedua adalah Allahus Samad. Allahus Samad. Sama. Huruf lam pada kata Allah sifatnya adalah tebal. Diangkat pangkal lidahnya. Allahus Samad. Jangan ringan. Allahus Samad. Yang kedua adalah huruf shad. Huruf shad, huruf isti'la. Huruf yang tebal juga. Diangkat pangkal lidahnya. Sa. Allahus Samad. Sa. Diangkat pangkal lidahnya. Jangan ringan. Allahus Samad. 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 Bunyinya hampir sama. Sa. Tapi lebih kuat ketika pangkal lidahnya diangkat. Allahus Samad. Ayat yang ketiga, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Huruf mim sukun. Mim memiliki sifat sama dengan lam. Tawasud, pertengahan antara jelas dan rohwah, ada suaranya. Cara bacanya yang keliru biasanya terjadi sering lam yalid wa lam yulad. Nah, kurang tepat sahabat Al-Quran. Bagaimana yang benar? Pertengahan. Lam, sempurnakan bibirnya, makhrajnya huruf mim. Lam yalid wa lam yulad. Demikian. Ini yang ayat yang ketiga sahabat Al-Quran. Yang perlu diingat-ingat, ditekankan adalah huruf mim sukunnya. Sifatnya tawasud. Nah, tajwidnya izhar safawi, bacanya jelas. Nah, tawasud dan izhar. Nah, kadang ketika kita belajar terpancang pada kata izhar, jelas, cara bacanya jelas, lam yalid, tetapi kurang tepat. Yang benar adalah ada sifat tawasud dari huruf mimnya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, oke, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah. Yang terakhir adalah pada ayat yang keempat dari surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama, yang pertama yang menjadikan catatan adalah huruf mim sukunnya. Huruf mim, tawasud, izhar safawi. Cara baca yang keliru, kurang tepat adalah lam yalid wa lam yulad. Kurang tepat. Oh, mohon maaf. Ayat yang keempat, walam yakul. Nah, contoh yang kurang tepat, keliru. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti terputus-putus. Nah, ini kurang pas. Satu tarikan nafas, satu aliran nafas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Huruf mim sukun. Yang kedua dari ayat yang keempat adalah huruf nun sukun bertemu lam. Adalah bacaan idgham bila gunah. Idgham bila gunah. Tanpa dengung. Ya. Walam yakul lahu. Nah, kurang tepat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan terlalu panjang ketika mengucapkan lam bertemu nun sukun bertemu lam, ya. Walam yakul lahu, kepanjangan. Yang terakhir, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, adalah tanwin bertemu hamzah. Bacanya adalah izhar, jelas. Kita ingat lagi, tanwin itu adalah ada nun sukunnya, bunyi nun sukunnya. Nun memiliki sifat tawasud, tidak serta-merta berhenti kufuwan ahad. Kufuwan ahad, kurang tepat. Ada sifat tawasud dari nun sukunnya. Kufuwan ahad. Demikian sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah. Kita sudah mengupas dari surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Satu lagi, di dalam surat Al-Ikhlas ada bunyi qalqalah, huruf dalnya. Nah, huruf dal.
qalqalah, tidak sekedar lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tapi disempurnakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah. Kita sambung pada sesi-sesi selanjutnya insyaallah. Semoga kesehatan senantiasa menyertai kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.